Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa Teknik Grafika dan Teknik Kemasan. Bertemu lagi dengan Ibu di mata kuliah Fisika Dasar. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang gaya dan hukum Newton. Di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang jenis-jenis gerak. Antara lain gerak lurus berubah beraturan, ada gerak lurus beraturan, ada pula gerak vertikal, gerak jatuh bebas, dan gerak peluru. Pernahkah kalian berpikir sebenarnya apa sih yang menyebabkan benda itu bisa bergerak? Apa pula yang menyebabkan benda yang tadinya bergerak kembali menjadi diam? Ada yang masih ingat? Jawabannya tentu saja adalah gaya atau force. Nah, gaya ini dia berupa tarikan atau dorongan sehingga bisa menyebabkan benda yang tadinya diam menjadi bergerak. Ini contoh, ada meriam ditembakkan. Nah, dia ditembakkan dengan gaya dorongan. Nah, di situ meriamnya terlempar ke depan. Nah, gaya yang diberikan adalah gaya sesaat. Nah, apakah ketika meriamnya sudah terlempar, pelurunya akan terus bergerak? Apakah dia akan jatuh atau terus bergerak kemudian tidak pernah berhenti? Kemudian contoh lain, ini gerak yang menghentikan gerak benda. Nah, ini ada seorang yang naik sepeda motor, kemudian dia mengerem karena di depannya ada jurang. Nah, gaya apa yang menyebabkan sepeda motornya bisa berhenti? Nah, itu ada gaya gesekan atau gaya pengereman. Nah, gaya atau tentang gerak benda itu ada yang namanya gerak alami dan gerak paksa. Nah, gerak alami itu gerak suatu benda yang terjadi dengan sendirinya. Contoh adalah gerak planet-planet mengelilingi matahari. Nah, planet-planet itu selalu berevolusi mengelilingi matahari. Nah, itu gerak alami. Kemudian contoh lain, buah yang terlepas dari tangkainya. Misalnya ada buah mangga jatuh. Nah, dia terlepas dengan sendirinya. Kemudian jatuh ke tanah. Nah, itu gerak alami. Benda pasti akan jatuh ke bawah karena ada gaya gravitasi. Itu contoh gerak alami. Kemudian ada gerak paksa, yaitu benda yang dipaksa untuk bergerak dengan memberikan gaya luar. Gaya luarnya contohnya dorongan atau bola yang dipukul, mobil yang didorong, atau menggunakan gaya mesin. Nah, kemudian tahun 1464 sampai 1642 Galileo Galilei berusaha membuktikan pernyataan Aristoteles bahwa gaya harus terus diberikan agar benda tetap terus bergerak. Contohnya itu pada meriam yang ditembakkan tadi, maka meriam yang udah bergerak nanti lama-lama dia akan berhenti. Kenapa berhenti? Karena gaya yang diberikan cuma sesaat aja ketika awal ditembakkan dari meriamnya itu. Nah, ketika sudah mencapai jarak tertentu maka dia akan jatuh. Nah, itu. Maka dibutuhkan gaya yang terus-menerus agar benda tetap terus bergerak. Kemudian benda akan berhenti karena adanya gaya gesek. Nah, kemudian pernyataan Galileo Galilei ini kemudian dipelajari kembali oleh Isaac Newton sehingga dia bisa memunculkan hukum-hukum Newton. Kemudian hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton menyatakan bahwa apabila resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, atau dengan kata lain tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda akan terus bergerak dengan kelajuan tetap pada lintasan lurus atau tetap diam. Nah, ini artinya benda yang mula-mula bergerak GLB dia akan tetap bergerak GLB. Kemudian benda yang mula-mula diam dia akan tetap diam. Hukum Newton ini dinyatakan dengan sigma F sama dengan 0.
Nah, hukum 1 Newton sering juga disebut dengan hukum inersia. Nah, berikut contoh kelembaman atau inersia benda. Nah, gambar 3.1 itu seseorang dia menarik taplak meja dengan gerakan yang sangat cepat. Nah, gerakannya itu dia tidak mempengaruhi lilin, gelas dan piring yang di atas meja. Nah, karena gerakannya sangat cepat. Nah, tetapi ketika ditarik dengan pelan-pelan, maka gelas dan lilinnya akan ikut bergerak. Nah, itu membuktikan bahwa suatu benda itu cenderung mempertahankan keadaan awalnya atau namanya inersia. Jadi ketika taplak mejanya ditarik cepat, maka lilin, gelas dan piringnya akan tetap atas meja karena dia mempertahankan kedudukan awalnya. Kemudian pada gambar 3.2 seseorang naik mobil. Dia kemudian ngerem mendadak. Nah, topinya terlempar ke depan. Nah, itu menunjukkan bahwa topi mempertahankan keadaan awalnya. Dia mula-mula bergerak, kemudian tiba-tiba berhenti, maka topinya terlempar ke depan. Nah, orangnya juga agak terlempar ke depan itu. Itu menunjukkan sifat inersia benda. Benda cenderung mempertahankan keadaan awalnya. Selanjutnya, hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya itu sebanding dengan besar resultan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, hukum 2 Newton dinyatakan dengan A sama dengan F per M atau F sama dengan M kali A. Kemudian hukum ketiga Newton menyatakan bahwa jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mendapatkan gaya pada benda pertama yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, ini disebut dengan gaya aksi reaksi. Nah, gaya aksi reaksi ini merupakan pasangan gaya, yaitu akan terjadi jika ada dua benda yang saling berinteraksi. Kemudian gaya aksi reaksi bekerja pada dua benda yang berbeda. Kemudian besarnya gaya aksi sama dengan besarnya gaya reaksi, tetapi arahnya berlawanan. Nah, berikut contoh gaya aksi reaksi. Nah, pada gambar yang di sebelah kiri itu mula-mula bandul biru ditarik kemudian dilepaskan. Nah, bandul biru mengenai benda kuning. Nah, akibatnya benda kuning akan bergerak ke atas, kemudian dia akan bolak-balik lagi. Kemudian pada gambar yang di sebelah kanan sebuah mobil dia bergerak ke depan. Nah, ada gaya aksi ke depan. Nah, ban mobilnya dia bersentuhan dengan lantai, maka lantainya akan mendapat gaya reaksi yang arahnya ke belakang. Kemudian gaya pada roket. Nah, pertama roket menyemburkan gas ke belakang, itu gaya aksi. Nah, kemudian reaksinya apa? Reaksinya roket terdorong ke depan. Nah, itu gaya reaksinya. Nah, itu sama dengan gaya yang ketika orang narik pegas itu. Pegas ditarik ke belakang, maka akan timbul gaya reaksi ke depan, balik lagi ke semula. Kemudian gaya disingkat dengan huruf F, kemudian ada anak panahnya. Nah, itu menunjukkan bahwa gaya adalah besaran vektor. Nah, gaya merupakan tarikan atau dorongan yang dapat menimbulkan perubahan gerak benda. Nah, benda yang tadinya diam akan bisa bergerak, kemudian benda yang tadinya bergerak bisa menjadi diam karena ada gaya. Nah, gaya merupakan besaran fisika. Satuannya Newton, kemudian memiliki besar dan arah karena termasuk besaran vektor. Nah, berikut contoh gaya. Bola dipukul kemudian bergerak. Kalian pelajari. Kemudian contoh-contoh gaya itu ada gaya elektromagnetik, ada gaya gravitasi, kemudian gaya interaksi kuat, interaksi lemah,
Kemudian gaya interaksi, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh suatu benda meskipun letaknya berjauhan. Contoh gaya gravitasi, gaya listrik, gaya magnet. Kemudian ada gaya kontak atau gaya yang terjadi pada benda-benda yang saling bersentuhan. Contoh gaya normal, gaya gesek, dan gaya tegangan tali. Kemudian kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah gaya berat atau berat benda. Merupakan gaya gravitasi yang bekerja pada benda. Nah, gaya berat dirumuskan W sama dengan M kali G. Nah, gaya berat ini arahnya selalu menuju ke pusat bumi. Jadi ketika permukaannya mendatar, dia arahnya ke bawah, permukaannya miring, arahnya tetap ke bawah, digantung, gravitasinya juga tetap ke bawah. Jadi gaya berat arahnya selalu menuju ke pusat bumi. Kemudian yang kedua adalah gaya normal. Nah, gaya normal merupakan gaya reaksi dari gaya berat yang dikerjakan pada benda karena benda itu berada di atas bidang. Nah, berikut gambar dari gaya normal. Gaya normal ketika permukaan bendanya mendatar, maka gaya normal arahnya ke atas, tegak lurus dengan permukaan benda. Ketika bendanya berada pada bidang miring, gaya normal pun ikut miring. Gaya normal selalu tegak lurus dengan permukaan benda. Kemudian selanjutnya adalah gaya gesek. Nah, gaya gesek terjadi ketika dua benda saling bersentuhan, dipengaruhi oleh tingkat kekasaran permukaan yang bersentuhan. Nah, gaya gesek dirumuskan dengan F sama dengan mu kali N. Nah, bisa gaya gesek kinetis itu untuk benda yang sudah bergerak, bisa juga gaya gesek statis untuk benda yang masih dalam kondisi diam. Kemudian berikut contoh gaya gesek yang bekerja pada benda. Nah, di situ ada gambar drum atau ember. Pada gambar A, sebuah benda didorong tetapi bendanya masih diam, didorong dengan gaya kecil, jadi bendanya belum bergerak. Nah, ketika benda belum bergerak, maka yang bekerja pada benda adalah gaya gesek statis. Nah, gaya gesek statis itu dia sebanding dengan gaya yang diberikan. Nah, seperti pada grafik C, gaya gesek statis nilainya dia sebanding dengan gaya yang diberikan. Ketika gayanya lebih besar, diperbesar, maka gaya geseknya juga akan semakin besar. Nah, ketika gaya yang diberikan semakin lama semakin besar, nanti ada suatu saat ketika gaya yang diberikan itu menyebabkan benda tepat akan bergerak. Jadi masih diam tapi dia tepat akan bergerak. Nah, ketika benda tepat akan bergerak nih, gaya gesek yang diberikan sebesar gaya gesek statis maksimum, yaitu pada garis putus-putus pada grafik C. Nah, kemudian apabila gaya yang diberikan lebih besar dari gaya gesek statis maksimum, maka benda akan mulai bergerak. Nah, ketika benda sudah bergerak, maka yang bekerja adalah gaya gesek kinetis. Fk sama dengan mu K kali N. Nah, pada umumnya gaya gesek kinetis itu lebih kecil daripada gaya gesek statis maksimum. Kemudian selanjutnya adalah gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali muncul karena tali tertarik oleh gaya-gaya yang lain yang saling berhubungan. Nah, contoh pada pesawat Edward, nah itu talinya menjadi tegang karena ada gaya gravitasi. Kemudian gaya pada benda yang digantung, nah itu ada gaya tegangan tali. Kemudian ada gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal itu bekerja pada benda yang bergerak melingkar. Jadi meskipun dia bergerak lurus bergerak melingkar beraturan, ada gaya yang arahnya menuju ke pusat benda, ke pusat rotasi. Nah, Fs. Nah, itu namanya gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal ini tentunya ada
percepatan yang arahnya ke pusat. Nah, kenapa ke pusat? Nah, dia menjaga benda berada tepat pada orbitnya, jadi tidak kemana-mana, berada tetap pada orbit lingkaran. Nah, besarnya percepatan sentripetal AS itu sebesar V kuadrat per R atau omega kuadrat R, karena V sama dengan omega dikali R. Kemudian contoh gaya sentripetal itu gaya antara bumi dan bulan, kemudian gaya antara elektron dan inti atom. Nah, gaya tarik menarik itu disebabkan kalau antara bumi dan bulan itu karena ada gaya gravitasi, kemudian antara inti atom dan elektron itu dihasilkan oleh gaya Coulomb. Kemudian ada benda yang diputar menggunakan tali. Nah, itu ada gaya sentripetal yang arahnya menuju ke pusat. Kemudian untuk mengerjakan soal-soal dinamika partikel, di sini ada beberapa tips-tips yang bisa kalian ikuti. Nah, yang pertama adalah klasifikasikan permasalahan. Jika benda tidak mengalami percepatan, maka benda berada dalam kesetimbangan, maka akan berlaku hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Kemudian jika benda bergerak dengan percepatan tertentu, bisa dipercepat atau diperlambat, maka berlaku hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Kemudian yang kedua, gambarkan diagram benda bebas pada benda. Kemudian untuk beberapa sistem, untuk soal yang terdiri dari beberapa benda, maka gambarlah satu-satu secara terpisah. Kemudian yang ketiga, buatlah sumbu koordinat yang sesuai untuk setiap benda dan tentukan komponen-komponen gaya sepanjang sumbu-sumbu tersebut. Selanjutnya gunakan hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton, tergantung dari permasalahan. Kemudian soalnya. Contoh soal pada benda-benda yang dihubungkan melalui katrol. Contoh, ada 3 balok A, B, C dihubungkan pada meja seperti pada gambar. Nah, diketahui massa A, B, C 4 kilo, 2 kilo, dan 1 kilo. Kemudian ada koefisien gesekan kinetis antara balok dengan meja adalah 0,3. Kemudian ditanyakan percepatan sistem dan arahnya. Kemudian tentukan tegangan tali pada kedua kawat tersebut. Nah, apa yang harus kalian lakukan pertama kali? Yang pertama tentu saja tulis yang diketahui. Masanya berapa, MA, MB, MC, kemudian koefisien geseknya, gravitasinya, kemudian tuliskan yang ditanyakan apa. Yang pertama adalah percepatan atau A, kemudian yang kedua adalah tegangan tali T1 dan T2. Nah, kemudian gambarlah diagram gaya-gaya yang bekerja pada benda. Nah, pada benda A dia tergantung pada tali, kemudian pasti ada gaya yang menarik tali sehingga tegang. Nah, gayanya adalah gaya gravitasi, WA, arahnya ke bawah. Kemudian pada benda C berlaku juga ada gaya yang menarik ke bawah sehingga ada gaya berat WC. Kemudian pada benda B dia bergerak dengan percepatan tertentu. Kita belum tahu, karena ditanyakan percepatan berarti kan bendanya bergerak, otomatis ada gaya gesek. Nah, gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek kinetis. Nah, kemudian kita lihat massa A 4 kg, kemudian massa C 1 kg. Nah, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa bendanya bergerak ke kiri. Kenapa? Karena massa A jauh lebih besar daripada massa C, sehingga arah percepatannya adalah ke kiri. Kemudian karena bendanya bergerak ke kiri, gaya geseknya arahnya ke kanan, yaitu FKB. Kemudian tuliskan tegangan tali T1 dan T2. Kemudian langkah selanjutnya apa? Kemudian hitunglah besar dari tiap-tiap gaya. Berat A berapa, WA sama dengan MA kali G. Kemudian berat B nya berapa,
berat B itu MB kali G. Nah, karena ke atas sama dengan ke bawah, bendanya kan tidak bergerak ke atas atau ke bawah, sehingga gaya normal pada benda B sama dengan gaya beratnya, NB sama dengan WB. Kemudian cari WC, berat benda C. Kemudian tulis persamaan hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M kali A. Nah, siapa yang menggerakkan benda? Yang pertama adalah WA, dia yang menarik ketiga benda tersebut. WA-nya arahnya ke bawah, benda B arahnya ke kiri, kemudian benda C arahnya ke atas. Nah, sehingga yang searah dengan gerak benda gayanya positif, kemudian yang berlawanan gayanya negatif. WA ke bawah searah dengan gerak benda sehingga positif. Kemudian gaya gesek selalu melawan gerak benda sehingga dikurangi FK. Kemudian dikurangi dengan berat C. Kenapa? Karena C-nya naik ke atas, WC-nya arahnya ke bawah. Kemudian sama dengan sigma F sama dengan M kali A. Nah, M-nya masanya itu siapa saja yang bergerak. Nah, yang bergerak adalah ketiga-tiganya. Ketiganya bergerak sehingga masanya dijumlahkan. MA, MB, MC dijumlahkan, kemudian dikali A. Kemudian dimasukkan berat A-nya berapa, kemudian gaya normal B-nya berapa, koefisien gesekan kinetisnya berapa, kemudian masanya dijumlahkan sehingga ketemu 23,52 Newton sama dengan 7A, sehingga percepatannya bisa dihitung 3,36 meter per sekon kuadrat. Nah, arahnya adalah ke kiri karena tarikan dari A lebih kuat daripada tarikan dari C. Kemudian untuk menghitung tegangan tali kita gunakan dua benda. Nah, yang pertama kita gunakan untuk menghitung T1, kita hitung dengan benda A. Pada benda A ada gaya tarik ke bawah yaitu WA. Kemudian karena dia dengan tali, karena ada tarikan ke bawah, maka akan timbul tegangan tali T1 yang arahnya ke atas. Nah, kemudian kita hitung pakai hukum 2 Newton pada benda A saja. Nah, pada benda A, sigma F sama dengan M kali A. Nah, siapa aja yang bergerak benda A, gayanya yaitu WA, kemudian dikurangi T1. Kenapa? Karena WA ke bawah searah dengan gerak benda, sedangkan T1 ke atas. Dia berlawanan dengan gerak benda, sehingga sigma F-nya WA min T1 sama dengan yang bergerak adalah kita lihat benda A saja, sehingga massa A dikali percepatannya. Nah, percepatan dari yang kita hitung tadi 3,36. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, berat A-nya sudah dihitung 39,2, kemudian massa A-nya 4, percepatannya 3,36, sehingga ketemu T1 25,76 Newton. Kemudian untuk mencari T2 kita bisa melihat benda C, bisa juga benda B, tapi lebih simpel benda C. Kemudian pada benda C berlaku 2 Newton, yaitu T2 min WC sama dengan MC kali A. Kenapa? Karena pada benda C dia arahnya ke atas. Nah, sehingga T2 positif, WC-nya negatif. Kemudian dimasukkan angkanya, WC-nya 9,8, percepatannya 3,36, massa bendaannya 1 kg, sehingga ditemukan nilai tegangan tali T2 13,16 Newton. Nah, itu adalah cara mengerjakan benda-benda pada katrol. Ini salah satu contoh, masih banyak variasi soal yang lain. Kemudian contoh yang kedua yaitu benda pada bidang miring. Jika sistem benda dalam keadaan diam, tentukan gaya gesekan yang bekerja pada bidang miring. Nah, kita lihat kata kuncinya adalah sistem berada dalam keadaan diam. Nah, kalau sistemnya diam berarti sigma F sama dengan 0. Nah, kemudian kita gambar gaya-gaya yang bekerja.
Nah, pada benda B tentu ada gaya berat WB. Kemudian ada tegangan tali T arahnya ke atas. Kemudian pada benda A berlaku ada WA. WA arahnya ke bawah. Kemudian karena sistemnya dia berada pada bidang miring, maka gaya berat yang arahnya ke bawah diuraikan menjadi miring. Kemudian kita ambil sumbu X-nya sumbu bidang miringnya sehingga soalnya mudah dianalisis. Nah, akibatnya WA berat benda A diuraikan menjadi WA sin theta untuk WX pada sumbu X pada bidang miring, kemudian WA cos theta untuk pada sumbu Y. Kemudian ada gaya normalnya. Kemudian untuk mencari gaya gesek, kita harus melihat diagram benda bebas pada B. Nah, sigma FY sama dengan 0. Nah, pada benda B ada T dikurangi WB sama dengan 0. Kenapa T dikurangi WB? Karena keduanya seimbang, sigma F sama dengan 0. Sehingga tegangan talinya T sama dengan WB 150 Newton. Nah, itu kita sudah tahu tegangan talinya. Kemudian kita lihat komponen pada arah sumbu X pada benda A. Pada sumbu X ada gaya berat yang arahnya di sumbu X yaitu WA sin theta. Kemudian ada gaya gesek yang arahnya ke sumbu X, arahnya ke bawah yaitu Fs. Kemudian ada tegangan tali ke atas. Nah, karena ditanyakan gaya gesek, semua selain Fs dipindah ruas ke kanan sehingga Fs sama dengan T dikurangi WA sin theta. Tegangan talinya sudah kita temukan 150 Newton, kemudian dikurangi dengan berat benda A 100 Newton dikali dengan sin 30 yaitu setengah, sehingga ditemukan gaya geseknya sebesar 100 Newton. Sampai di sini sudah paham? Ya, nanti bisa diulangi lagi kalau misalnya masih bingung. Kemudian untuk selanjutnya ada latihan-latihan soal. Nah, ini untuk latihan soal di rumah ya, seperti biasa dikerjakan di buku tulis saja, ditulis tangan. Dikumpulkannya nanti minggu depan mungkin. Karena ibu masih lancar, jadi mungkin nanti materinya bisa tepat waktu, bisa juga agak terlambat, atau bisa juga lebih awal. Nah, tapi kalian bisa pelajari ketika jam fisika. Kemudian selanjutnya soal nomor 7 sampai 10. Ada 10 soal latihan. Kalian boleh berdiskusi, boleh juga bekerja kelompok dengan teman-temannya. Nah, kemudian untuk bab dinamika partikel cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup atau bisa juga japri ke ibu. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.